Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing pembahasan latihan soal keluarga berencana KB. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan, link untuk mengerjakannya sudah di-share di description box video yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Baik, pembahasan soal yang pertama berhubungan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga itu adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Ini ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Soal nomor 2, upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas disebut keluarga berencana. Ini teman-teman, definisi keluarga berencana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Untuk visi BKKBN teman-teman, BKKBN itu ada mengambil kata-kata dari keluarga berencana. Itu visinya itu untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Biar teman-teman ingat ya teman-teman, keluarga berkualitas dan penduduk yang seimbang. Itu keyword dari visi BKKBN. Sisanya ujungnya sama kayak visi pemerintahan, cegah kematian ibu dan bayi dengan menghindari 4T kecuali terlalu tua benar, terlalu muda benar, terlalu dekat benar, terlalu banyak benar, terlalu sehat yang kurang benar ya teman-teman, karena soalnya adalah kecuali. Nah ini 4T, terlalu muda itu hamil usia di bawah 20 tahun, terlalu tua itu di usia di atas 30 tahun, terlalu rapat itu usia 3 tahun jaraknya anaknya, terlalu banyak jumlah anak yang dilahirkan lebih dari 2. Ingat teman-teman, kalau BKB kan selalu bilang 2 anak cukup. Kemudian berikut ini yang bukan merupakan makna logo BKKBN adalah jawabannya kekeluargaan ya teman-teman. Nah ini logonya yang pertama ada love. Love itu lambang cinta, yaitu hati, yang mempresentasikan bahwa awal dari sebuah perencanaan adalah dari kasih sayang keluarga dan keharmonisan keluarga yang didukung dengan lingkungan yang selalu mensupport. Kemudian lambang kedua maknanya adalah merangkul. BKKBN akan selalu berusaha untuk merangkul, memfasilitasi dan menjadi partner dalam setiap perencanaan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Yang ketiga, logonya maknanya kupu-kupu. Kupu-kupu adalah lambang perencanaan dan proses, dapat dilihat dari proses metamorfosis kupu-kupu dari seekor ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi ingat, perencanaan dan proses itu pasti ada metamorfosisnya. Kemudian tak terbatas itu maksudnya pencapaian harus direncanakan tanpa batas. Setiap jatuh harus bangun tanpa henti. Begitupun BKKBN tanpa lelah akan terus menjadi partner keluarga dan masyarakat. Sama kayak pejuang ASN ya teman-teman, tanpa lelah berjuang. Kemudian soal selanjutnya, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap agenda pembangunan pada RPJMN 4 2020-2024, yaitu jawabannya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, ini ada 7 agenda pembangunan menurut RPJMN tahun 2020-2024 ya teman-teman. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Yang ketujuh, memperkuat stabilitas polhukam dan transportasi pelayanan publik. Nah, yang berhubungan dengan BKKBN adalah yang meningkatkan sumber daya manusia dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Ini ya teman-teman. Soal selanjutnya, dalam prioritas nasional dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, BKKBN berperan dalam program prioritas meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang memiliki kegiatan prioritas kecualinya imunisasi ya teman-teman. Jadi teman-teman, dalam melaksanakan tugasnya BKKBN ini itu melaksanakan 3 program prioritas RPJMN, yaitu yang pertama perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, kemudian penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dan yang ketiga adalah ikut berkontribusi dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Nah, untuk melaksanakan program-program ini BKKBN mempunyai kegiatan prioritas ya teman-teman. Untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, kegiatan prioritasnya adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa dibaca di Renstra BKKBN tahun 2020-2024. Tapi untuk hal-hal yang pentingnya insya Allah udah aku rangkumi di video ini ya teman-teman. Nah ini yang tadi. Kemudian soal selanjutnya, peserta keluarga berencana yang sudah memakai salah satu alat atau obat kontrasepsi minimal 5 tahun berturut-turut disebut KB Lestari ya teman-teman. Itu definisi KB Lestari. Kemudian kalau KB lingkaran biru, LIBI, itu adalah salah satu aspek kegiatan KB Mandiri dengan melalui strategi pemasaran sosial. Dalam program ini, BKKBN bersama mitra kerja dari instansi pemerintah yang lain, instansi swasta, organisasi profesi, lembaga masyarakat, dan institusi masyarakat membantu memasarkan tempat-tempat pelayanan KB dan alat-alat kontrasepsi tertentu. Untuk tempat-tempat pelayanan KB Mandiri ini digunakan logo lingkaran biru seperti dokter dan bidan praktek swasta serta apotek. Nah, itu ya teman-teman kalau KB lingkaran biru. Sebenarnya KB lingkaran biru itu adalah bagian dari KB Mandiri dengan melalui strategi pemasaran sosial. Kalau KB Mandiri itu sendiri, pelaksanaan KB dari seseorang atau kelompok yang tidak tergantung dari orang-orang atau pihak lain. Jadi dia mandiri, nggak tergantung sama orang lain. KB Mandiri ini dicanangkan oleh Presiden Soeharto ya teman-teman. Soal selanjutnya, secara umum, BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian janji Presiden 2020-2024 terkait dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang dikenal sebagai Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dikenal sebagai Bangga Kencana ya teman-teman. Sejak tahun 2020 ini diubah menjadi Bangga Kencana. Sebelumnya namanya adalah BPK. Diubah karena agar lebih mudah aja diingat, jadi Bangga Kencana. Soal selanjutnya, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi disebut unmet need ya teman-teman. Kalau MCPR ini adalah modern kontraseptif, penggunaan alat kontrasepsi ya teman-teman, dibandingin dengan jumlah PUS-nya pasangan usia suburnya. Kemudian kalau TFR ini adalah totality fertility rate, jadi angka kelahiran berdasarkan jumlah pasangan usia suburnya. Kalau ASFR ini adalah X-specific fertility rate, jadi angka kelahiran di usia yang usianya khususnya adalah 15 sampai 19 tahun. Jadi berapa sih jumlah wanita di usia ini yang sudah melahirkan? Gitu ASFR ya teman-teman. Kemudian soal selanjutnya, suatu wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat disebut kampung KB ya teman-teman. Soal selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan 8 fungsi utama keluarga, kecuali fungsi kekeluargaan nggak ada dalam keluarga ternyata teman-teman. Fungsinya ada 8, yang pertama fungsi keagamaan, kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta kasih, yang keempat fungsi perlindungan, yang kelima fungsi reproduksi, yang keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang ketujuh fungsi ekonomi, yang kedelapan fungsi pembinaan lingkungan. Soal selanjutnya, berikut ini yang merupakan indikator keberhasilan kampung KB adalah
Setiap keluarga mampu melaksanakan fungsi secara optimal, terbinanya kesertaan ber-KB, tersedianya pusat-pusat pelayanan KKBK, semuanya benar ya teman-teman. Nah, ini jadi indikator keberhasilan kampung KB itu adalah yang pertama itu adalah setiap keluarga mampu melaksanakan fungsi secara optimal. Terbinanya kesertaan ber-KB, tersedianya pusat-pusat pelayanan KKBPK, Bangga Kencana kalau sekarang ya teman-teman. Kemudian meningkatkan partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan, tumbuh dan berkembangnya gotong royong masyarakat dalam membangun kampung KB. Itu indikatornya ya teman-teman. Ini nanti kalau mau teman-teman baca lagi pengertiannya, road mappingnya, indikator keberhasilannya, kemudian kriteria wilayahnya bisa dibaca lagi nanti ya. Kemudian berikut ini merupakan kriteria wilayah kampung KB kecuali jawabannya pergunungan ya teman-teman. Nih, wilayahnya kriterianya yaitu kumuh, pesisir atau nelayan, das daerah aliran sungai, bantaran kereta api, kawasan miskin, kawasan industri, kawasan wisata, padat penduduk. Berikut ini yang bukan KB hormonal adalah yang bukan KB hormonal itu IUD ya teman-teman. Tapi kalau IUD-nya pakai IUD dengan progestin, itu termasuk IUD hormonal juga jadinya. Kemudian soal selanjutnya, Tuan X menderita penyakit menular seksual, tapi ia ingin berhubungan dengan istrinya. Alat kontrasepsi yang bisa digunakan oleh Pak Sutri ini adalah kondom ya teman-teman. Cluenya di sini. Kalau dia ada IMS, infeksi menular seksual, pakai kondom biar aman. Kemudian Hari Keluarga Nasional diperingati pada tanggal 29 Juni ya teman-teman. Keluarga berencana mandiri. Nah, ini tadi teman-teman. Dicanangkan oleh Presiden Soeharto ya teman-teman. Ini. Secara resmi, KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987. Ya, aku belum lahir teman-teman. Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah, program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye, nih tadi kan, lingkaran biru yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo lingkaran biru KB. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 tentang perkembangan kependudukan. Kalau sekarang tadi udah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ya teman-teman. Udah banyak undang-undangnya, diganti-ganti terus. Dan garis-garis besar haluan negara lagi. Jadi jawabannya adalah Soeharto ya teman-teman. Soal selanjutnya, Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun udah terblok 2016 ya teman-teman. Soal selanjutnya, berikut ini yang bukan latar belakang Kampung KB dibentuk adalah ini ya teman-teman, semakin meningkatnya angka presentasi unmet need. Jadi, alasan Kampung KB dibentuk oleh Pak Jokowi itu yang pertama adalah program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru. Ini benar. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kemudian penguatan program KKBPK. Kemudian mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita, terutama agenda prioritas ketiga, yaitu memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa. Kemudian agenda prioritas kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Nawacita pertama pada zamannya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ya teman-teman. Soal selanjutnya, Nyonya X 25 tahun, P1A0 datang konsul. Dengan anamnesis, Nyonya X belum pernah menggunakan KB, masih menyusui bayi 7 bulan, masih menyusui ya teman-teman. Ia ingin KB untuk jangka panjang, karena ia belum mampu untuk punya anak lagi. Tidak mengganggu produksi ASI, tapi dia maunya yang tidak mengganggu produksi ASI dan tidak menyebabkan peningkatan berat badan. Banyak maunya ya teman-teman. PF normal, apakah alat kontrasepsi yang sesuai untuk diberikan? Itu jawabannya, dia kan mau untuk jangka panjang teman-teman, terus nggak mau ganggu ASI sama berat badan, berarti kita berikan yang jelasnya non hormonal teman-teman ya. Di sini yang non hormonal itu IUD. Nyonya X 25 tahun baru menikah, sedang haid dan belum ingin memiliki anak sampai pertingkahannya berusia 6 bulan. Kontrasepsi yang tepat untuk Nyonya X adalah pil ya teman-teman. Karena kalau IUD ini usianya baru 25 tahun dan dia
cuma mau menunda kehamilannya sampai usia 6 bulan aja, usia 6 bulan pernikahan. Kemudian implan juga masih lama ya teman-teman, yang bisa untuk 3 tahun MOW, ya nggak mungkin lah dia baru menikah. Kalau pantang berkala ini bisa sebenarnya, cuman kan beresiko. Kalau dia ternyata bukan tepat di waktu kalendernya, nanti bingung, tiba-tiba hamil, langsung dia jadi panik. Jadi yang paling tepat itu adalah pil ya teman-teman. Soal selanjutnya, Nyonya X 24 tahun baru melahirkan 3 minggu yang lalu, belum haid dan berencana ASI eksklusif. Suaminya tidak suka melakukan buang di luar dan tidak suka menggunakan kondom. Nyonya X konsul kontrasepsi yang sebaiknya ia gunakan adalah metode amenorrhea laktasi ya teman-teman. Karena kan dia belum haid nih, mau kita kasih pil belum haid, kemudian berencana ASI eksklusif, ya udah, ASI itu sebenarnya juga KB alami ya teman-teman, jadi pakai metode amenorrhea laktasi. Suaminya nggak suka buang di luar, jadi senggama terputus nggak benar, itu ya teman-teman. Kalau suntik juga nunggu haid dulu, nanti ganggu ASI kalau yang hormonal gini. Kemudian berikut ini pelayanan KB yang tidak ada di FKTP adalah, jawabannya MOW ya teman-teman. Yang selebihnya ada di FKTP. Selanjutnya, berikut ini pelayanan KB yang ditanggung BPJS, teman-teman. Nah, kalau dulu, teman-teman, vasektomi itu tidak ditanggung BPJS, tapi semenjak peraturan 2016 BPJS, itu semuanya benar, teman-teman. Semuanya ini ditanggung oleh BPJS. Soal selanjutnya, suntikan KB kombinasi biasanya diberikan setiap suntikan KB kombinasi, teman-teman. Itu 1 bulan sekali ya, teman-teman. Kalau yang isinya cuma 1, itu baru 3 bulan. Nyonya X sedang mengkonsumsi pil KB. Hari ini dia lupa minum pil KB. Dia datang ke bidan karena panik. Suaminya kebetulan lagi di luar kota. Edukasi yang diberikan bidan, nggak apa-apa ya teman-teman. Karena lupanya cuma 1 hari, lanjutkan saja minum pil KB. Lagian suaminya juga lagi di luar kota. Berarti nggak mungkin dia ada berhubungan ya teman-teman. Kecuali dia kemarin lupa minum pil KB, terus dia udah berhubungan, itu bisa dia pakai ini teman-teman, emergency contraceptive pill, tapi ini sebaiknya juga diberikan pada 72 jam setelah berhubungan. Kemudian kalau langsung 2 tablet sekaligus itu kalau dia lupanya 2 hari teman-teman. Kalau dia lupa 2 hari, ya pakai 2 tablet sekaligus, atau tadi dia sudah berhubungan bisa juga langsung dihantam pakai 2 tablet sekaligus. Tapi kalau dia lupanya cuma sehari dan dia belum berhubungan, ya lanjutkan aja gitu ya teman-teman. Kemudian Nyonya X tidak mau lagi memiliki anak. Ia ingin menggunakan alat kontrasepsi mantap. Yang dilakukan untuk Nyonya X adalah tubektomi ya teman-teman. Kalau pada wanita itu MOW, tubektomi nanti tuba fallopiannya dipotong. Kalau vasektomi ini untuk laki-laki, pas deferennya yang dipotong dan diikat. Oke teman-teman. Nah, soal selanjutnya, sasaran strategis BKKBN sejalan dengan indikator RPJMN, kecuali prevalensi kontrasepsi menjadi 63,4%, ini benar teman-teman. ASFR ini menjadi 20, ini salah. Jawabannya benar 18. Kemudian unmet need KB menjadi 7,4%, ini benar. Jadi jawabannya benar yang ini ya teman-teman. Soal selanjutnya, presentasi peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu disebut ini ya teman-teman. Ini kalau peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS ini. Kalau current user yang lagi gunain, kalau TFR, ASFR tadi udah dijelasin di yang sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasannya. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Terus kalau agak mau keburu-buru juga minta maaf karena waktunya udah mulai mepet ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terus untuk teman-teman yang sudah mulai ujian hari ini, kami doakan semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua rezeki menjadi CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih.